Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Buat para netizen yang lagi pada belajar, tugas, atau lagi gabut nih, stop, jangan di-skip dulu ya. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka taruh. Oleh karena itu, perkenalkan, aku Sherina Ariska dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, yang pada video kali ini akan berbagi sedikit materi mengenai peradilan tata usaha negara. So, let's check it out. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terdapat 3 pilar kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Nah, berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Tadi disebutkan ya, salah satu badan-badan di bawah Mahkamah Agung adalah lingkungan peradilan tata usaha negara. Lantas apa sih sebenarnya peradilan tata usaha negara itu? Nah, peradilan tata usaha negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lantas apa sih tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara di Indonesia ini? Yang pertama, untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Yang kedua, untuk menjamin terpeliharanya hubungan yang sahsi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Sebagai salah satu lembaga peradilan dalam kekuasaan kehakiman, tentunya peradilan tata usaha negara memiliki landasan dalam menyelenggarakan segala urusan di dalamnya, yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu sebenarnya di mana sih kedudukan peradilan tata usaha negara ini? Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya adalah meliputi kabupaten atau kota. Sementara pengadilan tinggi tata usaha negara adalah peradilan tinggi tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Berbicara mengenai peradilan tata usaha negara itu sendiri, siapa saja sih yang terlibat di dalamnya dan perkara apa saja yang dapat diselesaikan di dalamnya? Nah, peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Para pihak atau subjek peradilan tata usaha negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Kemudian objek perkara peradilan tata usaha negara sangat beragam. Nah, lingkup kewenangannya ada pada bidang pertahanan, kepegawaian, perizinan, lingkungan hidup, pengadaan barang dan jasa, keputusan kepala desa, pemilu, ketenagakerjaan, informasi publik, tindakan pemerintah, dan penyalahgunaan kewenangan. Lalu yang selanjutnya ada tugas peradilan tata usaha negara. Apa saja sih sebenarnya tugas dari peradilan tata usaha negara ini? Yang pertama itu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Nah, tugas yang ini merupakan tugas utama ya dari peradilan tata usaha negara. Lalu yang kedua, meneruskan sengketa-sengketa tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara
dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang di wilayah hukumnya masing-masing. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas dan profesionalisme hakim. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan memantapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan. Lalu yang selanjutnya adalah untuk memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu yang terakhir adalah untuk membina calon hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi peradilan tata usaha negara agar nantinya dapat menjadi hakim yang profesional. Lalu selanjutnya ada fungsi dari peradilan tata usaha negara. Karena sebelumnya kita telah menjelaskan ya mengenai tugas dari peradilan tata usaha negara, saat ini akan menjelaskan mengenai fungsinya. Yang pertama adalah sebagai sarana pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, justisial maupun administrasi umum. Yang selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Lalu yang terakhir adalah sebagai wadah untuk menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara di bidang kehakiman seperti yang tadi telah dijelaskan di awal ya mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Karena dalam setiap hukum itu hendaknya memiliki sumber sebagai landasannya. Dalam peradilan tata usaha negara, sumbernya itu yang pertama ada undang-undang atau hukum administrasi negara tertulis. Lalu yang kedua, praktik administrasi negara, hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Jadi bentuknya itu kebiasaan. Lalu yang ketiga ada jurisprudensi. Yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis. Nah, berbeda dengan hukum perdata atau hukum pidana karena sampai sekarang hukum tata usaha negara ini belum terkodifikasi. Nah, mengapa sih peraturan-peraturan dalam peradilan tata usaha negara ini tuh belum terkodifikasi? Karena yang pertama, peraturan-peraturan hukum tata usaha negara berubah lebih cepat dan sering secara mendadak. Lalu yang kedua, pembuatan peraturan-peraturan hukum tata usaha negara tidak berada dalam satu tangan. Di luar pembuat undang-undang pusat, hampir semua departemen dan semua pemerintah daerah membuat juga peraturan-peraturan hukum administrasi negara, sehingga lapangan hukum administrasi negara beraneka ragam dan beraneka warna, tidak bersistem. Seperti itu, jadi tidak bisa sampai saat ini tuh belum bisa untuk dikodifikasi ke dalam sebuah kitab atau pokoknya yang disatukan gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya mengenai asas-asas dari peradilan tata usaha negara. Yang pertama itu ada asas praduga rehmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rehmatik atau benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Lalu yang selanjutnya ada asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Pada asas ini merupakan hakim yang menetapkan beban pembuktian. Lalu yang ketiga ada asas keaktifan hakim atau dominus litis. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum terdata seperti yang tadi telah dijelaskan ya mengenai subjek dari peradilan tata usaha negara ini. Lalu yang terakhir adalah asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Itu saja ilmu yang dapat aku berikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan sempurna hanya lagu.
itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah.